memang para penyelam Basarnas yang ada di operasi ini adalah levelnya itu di profesional, artinya minimum dive master. Tapi kalau dive master harus really experience dive master. Sekarang yang on board semuanya instruktur. Dan sebagai informasi di Basarnas sendiri, ya artinya mitra kita Basarnas Special Group itu penyelamnya semua profesional. Ada yang IT, ada yang IDT, CD, dan artinya mereka well equipped juga. Maka kita harus bisa dan ini termasuk yang akan saya sampaikan adalah sekarang putuskan Anda siap berangkat atau tidak. Ya, this is not recreational diving. Situasinya juga kalau mau tahu sekarang ini lagi badai. Ya, dari tadi malam kita badai. Hari pertama kita di laut itu kita mengalami badai dan ramalan cuacanya juga nggak terlalu oke ke depan. Diving platform kita stabil. Diving platform kita kain Wispi. Itu katamaran, SAR katamaran. Banyak meter ada yang ya, tapi kalau badai ya tetap basah. Ya. Living comfort minimal. Ya. Jangan berharap lu setiap hari bisa mandi. Oke. Ya. Mandi di laut nggak memungkinkan. Karena setiap kali lu nyebur ke laut, lu balik ke kapal lu harus disinfektan. Karena apa? Perairan itu sudah tercemar dengan bakteria dari human remains. Ya. Yang ketiga, kita akan diving di tengah debris of human remains. Ya. Mungkin udah ngikutin di berita sampai hari ini yang ditemukan sudah ada 74 bag. Setiap bag itu 1 potong. Itulah yang kita cari. Kita bukan mau cari black box, kita bukan mau nyari puing pesawat, kita mau pulih human remains. Karena human remains ini value-nya bagi keluarga yang ditinggalkan. Value emotional, value relationship yang sangat penting. Itu kenapa ada search and rescue, menyelamatkan jiwa manusia, bukan menyelamatkan benda. So don't expect nyari black box, kan masih ada CVR yang harus dicari. Ya. Even itu CVR ketemu, you close your eyes. Karena sasaran lu adalah nyari human being. Masih tetap mau berangkat atau mau mundur? Maju. Ya, nggak perlu mungkin gini ya. Kalau merasa nggak tega, ya kan itu wajar ya. Mundur juga nggak masalah. Tidak menjadi satu hal yang negatif. Kita appreciate justru daripada nanti di lapangan malah hati nggak tenang. Akhirnya safety factor dulu, risk factornya naik. Itu yang kita kalah. Bukan gagah-gagahan ya. Karena semuanya harus. Bukan heroik. Ya. This is nothing heroic. Ya. Kalau dari luar mungkin kelihatan tim besar, tough guys. Tapi pekerjaan kita kayak gitu. Pekerjaan ini butuh komitmen. Ya, butuh komitmen lahir batin. Now you still have a chance to pull back kalau mau. Gak masalah, kita tetap appreciate udah datang. Ya. Dan Anda tetap bisa berdharma bakti di darat misalnya, atau di atas kapal masih bisa, tidak perlu menyelam. Kalau bisa menyelam,
yaitu satu, memang sesuai dengan skill set yang dimiliki. Ya, ini udah masuk hari kelima kita, artinya yang suka masak ikan asin, itulah aroma yang akan kita hirup sehari-hari di atas kapal. Saya bukan nakut-nakutin. Ya, saya harus kasih tahu ini jelas dari awal. Supaya nggak prank. Supaya nggak prank. Aman tuh, aman Abel. That's the reality. Sad reality. Dan saya minta, makanya kayak kemarin yang udah datang duluan, tolong siap lahir batin, masing-masing cari 1001 alasan di dalam diri masing-masing. Kenapa mau ya, cari 1001 alasan itu, cari jawabannya, keep it to yourself. If you decide to go, go. No go, that's fine. Sama kayak first aid, walaupun lu terlatih first aid, tapi kalau nggak willing, feeling and not willing to help, it's not a sin, bukan dosa. Masih tetap mau maju? Gak apa-apa kalau mau mundur. Ya, oke. Kalau udah, rencana keberangkatan. Rencana keberangkatan seperti tadi di awal saya kasih tahu, tidak ada kepastian. Ya, dan bersyukurlah kalau nggak perlu berangkat. Di sini yang pasti hanya ketidakpastian. Di sini kepastian hanya ketidakpastian. Bersyukurlah Pasti. kalau tapi kalau tetap berangkat juga, ya ucapkan di dalam hati bahwa ini kita membuat sesuatu kemanusiaan. Hanya Tuhan yang bisa membalas. Nggak ada paychecknya, ya, nggak akan ada kwitansi terlibat. Duit itu bukan nambah, mungkin berkurang. Tapi dan satu hal, ya, even the toughest guy yang gua tahu, Kopassus, Denjaka, itu nangis di depan gua lihat jenazah. Lah ampun, kalau bisa nggak usah ikut. Kenapa? Dia masih pakai hati. Kalau di medan perang, kalau gua nembak musuh bukan tembak. Ini a bloody innocent human being. Masih ada yang terus kepikir, aduh dia waktu hidupnya mungkin dia sebelum jatuh ini lagi ketawa-ketawa mana. Ya, biasa nanti sama Dandi langsung loading aja. Ya. Kapalnya karena ya. Karena yang helper naik karena gini aja. Iya Pak, pokoknya ya kira-kira dari itu yang mau nunggu rut apa karena aja. Helper, ya nggak apa-apa. Kalau helper udah nggak ada rollingan, di sana udah short. Helper bagian timur. Helper udah nggak ada di sana, helper kita kemarin sore. Oke ya. Mengenai operasional, mau sharing pengalaman sama saya bisa, sama kamu bisa. Perekrutan dapur. Di awal. Akhirnya dia berakhir tidak menyelam. Masuk bawah. Nanti kan nangis-nangis. Alat udah 3 kali naik kapal turun, naik cancel turun. Konfigurasinya apa maksudnya? Tapi Konfigurasinya. tetap kontribusinya itu bukan kontribusi yang kecil. Kontribusi yang sama, yang diving, yang di dapur, yang motor bawah, itu kontribusinya sama. Jadi jangan pernah merasa kecil hati, oh saya ikut tapi saya cuma standby doang. Bagus lu standby. Kalau nggak ada yang standby, tentu pasti perluin, nggak ada gimana? Ya kan? Atau wah gua malah disuruh ke dapur. Ya lu tanya pengalaman dia lah. Gua juga tanya. Pernah nggak pernah tanya? Parah dulu. Ya.
BSG ya. Iya. Jadi hari ini masih ada waktu, kecuali mereka udah nggak ada waktu. Sudah dipanggil. Ya, mereka sudah dipanggil. Yang lain masih ada waktu untuk berpikir. Ready to go. Ayo kita berangkat. Ya ready juga. Ayo kita kerjakan. Bocor. Bisa banget di belakang. Bocor. Nggak tahu, maaf. Bocor. Mohon dimaafkan. Dia di belakang gini-gini. Kita ngobrol yang jangan yang hal sensitif ya. Kita lewat-lewat aja. Jadi Om kenalin dulu Om siapa, terus kemarin di kapal gimana, terus Di situ kan. potensi-potensi yang di IDRT itu ngapain aja, prosedurnya seperti apa yang boleh, apa yang tidak, kira-kira begitu. Oke, 3, 2, 1, rolling. Oke, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ebram Harimurti. Saya ketua dari Indonesia Divers Rescue Team atau IDRT. IDRT adalah tim yang terdiri dari para relawan yang punya tugas untuk melakukan evakuasi, pencarian, pertolongan bekerjasama dengan Basarnas Special Group dalam melaksanakan suatu tugas operasi SAR. Kami kemarin dari hari day one sudah on board di KN SAR Wisnu, bekerja bersama-sama dengan BSG untuk melakukan kegiatan operasi. Dalam kegiatan operasi kemarin dibagi dua. Satu adalah konsentrasi kepada pencarian black box. Yang kedua adalah konsentrasi kepada evakuasi jenazah. Nah, kebetulan BSG dan IDRT fokusnya di yang kedua tadi, evakuasi jenazah. Nah, kita banyak hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini, melakukan penyelaman. Kondisi di LKP kejadian itu dengan kedalaman rata-rata antara 18 sampai 20 meter. Di bawahnya lumpur. Sebagai seorang penyelam profesional harus bisa menguasai medan. Yang paling penting yang harus diperhatikan di sini adalah safety. Safety-nya nomor satu. Kemudian skill dari si diversnya sendiri dan juga perlengkapan dan teknik-teknik yang mereka harus kuasai. Kita sekarang sudah hari ke-6 operasi. Kemarin tadi malam KN SAR Wisnu merapat ke dermaga Jaya City untuk refueling sama isi air. Sebagian personil turun, termasuk saya turun dulu tadi malam. Besok Jumat kita akan naik lagi. Sementara ini di onboard ada tim Bravo dan tim Charlie dengan tim dari BSG. Apa lagi kira-kira? Kesulitan yang dihadapi Om? Oh ya, kesulitan yang dihadapi sama dengan operasi-operasi SAR sebelumnya. Faktor paling utama adalah cuaca. Nah, sudah dalam beberapa hari ini kondisinya berombak cukup tinggi 2-3 meter, kemudian angin kencang sehingga menyebabkan visibility di dalam air pun juga terbatas. Jadi tapi kita melaksanakan tugas kita itu tidak bisa maksimal. Semua penyelam dibatasi dengan bottom time 20-25 menit dengan tetap mempertimbangkan faktor safety yang paling utama. Kemudian kedalaman tadi sudah, bottom time-nya sekitar 20-25 menit. Jadi kita turun itu dibagi menjadi 9 tim. 9 tim itu sekali turun itu 3 tim. Jadi ada ada 3 bagian, satu bagian itu 3 tim. Satu hari itu dilaksanakan 2 sortie pagi dan sortie siang. Jadi hari ini yang saya dengar tadi dari informasi dari lapangan,
alhamdulillah cukup banyak yang bisa di-recover. Mudah-mudahan proses identifikasi jenazah oleh DVI bisa cepat terselesaikan. Amin. Amin. Om, kita ngobrol di luar dari tugas-tugasnya Om nih. Yap. Menjadi seorang divers itu kan tidak mudah ya untuk jadi dive master atau underwater rescue ya. Ya. Boleh diceritakan nggak Om, level minimum untuk menjadi rescuer divers di open water itu seperti apa Om? Apa yang harus dimiliki pertama? Kalau minimum levelnya sudah pasti minimum harus rescue diver. Sertifikatnya rescue diver. Ya. Tapi di IDRT sendiri sekarang kita mengembangkan untuk supaya minimal tim yang ada di kita tuh mempunyai sertifikat level dive master. Kenapa level dive master? Karena level dive master itu dia otomatis sudah levelnya sudah masuk ke level pro. Ya. Nah di level pro ini rata-rata seorang diver yang level pro mereka punya skill dan knowledge cukup tinggi lah, cukup mumpuni. Jadi diharapkan bisa mengatasi kesulitan atau masalah yang terjadi kalau misalnya melakukan penyelaman yang berarus, yang dalam ataupun yang visibility-nya sangat terbatas. Ya, mereka bisa menghandle itu. Nah, kalau minimum dive log-nya untuk seorang dive master itu berapa jam? Kalau berapa kali? saya nggak salah itu tiap-tiap agensi agak beda-beda ya, tapi rata-rata sih minimum itu 60 apa 80 gitu, saya lupa persisnya. 60 dive log ya? Ya. Minimum ya? 60 atau 80 untuk Berapa? untuk enroll. Untuk enroll. Ya. Udah sekalian sini ngobrol. Gua ngingetin dari belakang. Oh iya. Untuk enroll minimal 60. Mbak Mimi sekalian sini. Ngobrol nemenin Om Meha. Ambil kursi. Ambil kursi. Ya ngobrol aja, kita bicara IDRT aja. Kita ngobrol ringan aja. Dia pergi. Om. Ya. Ya itu tadi kalau untuk jadi rescuer untuk di IDRT ini minimum requirement-nya seperti apa? Nah ini ada penyelam kita yang sangat cantik ini juga termasuk dalam Indonesia Diver Rescue Team. Ayo. Minimal requirement itu tadi. Kita naikkan standarnya menjadi dive master. Ya. Kemudian dia sudah melakukan penyelaman di beberapa situasi yang berbeda. Itu dibuktikan dengan lognya nanti, ya, dengan log dive lognya. Kemudian juga yang paling penting di kita itu adalah komitmen. Ya, yang penting itu adalah komitmen terhadap profesi, komitmen terhadap waktu, komitmen terhadap tugas, komitmen terhadap trust, ya, kepercayaan. Karena nggak boleh tuh kita terus melakukan kegiatan operasi, habis itu apa yang kita lakukan di kegiatan operasi kita posting di sosmed apa segala macam tanpa koordinasi dengan Basarnas, karena semuanya harus lewat Basarnas. Baru satu pintu ya, kita Harus mau posting satu pintu. apapun satu pintu. Betul. Lewat humasnya Basarnas ya. Ya. Tambahan lagi Nah, apa tuh tambahan? komitmennya adalah terhadap kemanusiaan. Ya. Karena tugas-tugas kita di IDRT ini adalah untuk kemanusiaan. Jadi apa yang kita lakukan itu murni untuk volunteer tanpa mengharap apa-apa, membantu manusia lain. Bukan sebagai bintang medsos ya. Iya betul. Jadi Kita kalau harus seandainya yang rela datang dan gitu ya, ikhlas. kan banyak tuh baru datang cuman foto-foto gitu. Wisatawan bencana. Gitu, ya kan? Wisatawan Iya. bencana. Nah itu jadi wisatawan katanya Pak bencana Deputi betul. ya. Iya kan? Jadi yang kayak gitu-gitu tuh kita nggak mau tuh gitu. Kita mau tim yang solid, yang benar-benar tahu tugasnya, yang ready untuk dalam kondisi apapun menolong orang. Nah, kalau gitu ceritain sedikit, IDRT itu berawal dari apa, bagaimana, dan apa isinya? Isinya
Awalnya Berawal dulu. Awalnya terbentuk, Awalnya terus pernah terbentuk ngapain? Awalnya terbentuk IDRT dari kegiatan operasi SAR Air Asia tahun Air Asia. 2015. 2015. Sebenarnya kegiatan operasi SAR bekerja sama dengan Basarnas sudah kita lakukan semenjak tahun 2000-an. Semenjak tahun 2000. Udah dimulai sebenarnya dari tahun 90-an, cuma waktu 90-an kita masih kerjasamanya dalam hal SAR gunung hutan. Oh gitu. Ya, kemudian kita merambah, kita pindah spesialisasi SAR underwater dari tahun 2000-an, 2003 apa 2004 kita mulai dari waktu itu ada pesawat jatuh di Lido. Oke. Kita sama-sama Basarnas. Kemudian Basarnas habis itu Special ada- Group ya? Ya? Basarnas Special Group ya? Belum ada Basarnas Oh, Special belum Group. ada? Ya, masih Basarnas. Kemudian 2007 KM Livina terbakar, tenggelam di Kepulauan Seribu juga. Oke. Kita bekerja sama dengan Basarnas. Terus setelah itu KM Rimba tenggelam di Pulau Edam. Kita dengan Basarnas dan KPLP. Nah, mulai tahun 2012 ke atas mulailah dibentuk BSG. Pertama kali kita bekerja sama dengan BSG itu adalah di Air Asia 2015. Disitulah makanya kita bentuklah organisasi Indonesia Divers Rescue Team, di mana organisasi ini adalah NGO, non-profit. Non-profit ya? Non-profit, volunteer, full volunteer. Jadi kita tidak dibayar, kita punya komitmen terhadap kemanusiaan. Ada Bapak Haris, nanti kita minta waktunya Pak ya. Minta waktunya nanti Pak ya. Oke. Lanjut. Gitu. Terus apalagi tadi isinya adalah Isinya. teman-teman yang punya komitmen terhadap itu tadi, kemanusiaan, tanggung jawab dan lain-lain. Apakah hanya dari satu komunitas atau organisasi aja penyelamnya? Awalnya adalah komunitas. Komunitas. Kemudian dari komunitas ini kita tingkatkan lagi menjadi satu organisasi non-profit. Non-profit. Berarti isinya adalah dari berbagai Isinya macam. dari berbagai kalangan. Ada yang dari pengusaha, ada yang dari karyawan, ada yang dari pegawai negeri, ya, segala macam. Organisasinya juga kayaknya ada beberapa ya. Mereka berasalnya. Maksudnya? Asalnya Oh, iya. asalnya. Agensinya ya? Agensinya. Jadi diver yang ada di dalam sini agensinya Ah. berbeda-beda. Ada Ah. yang dari Nawi, PEDI, SSI. Kita nggak ngelihat Posi. dari agensi sih sebenarnya ya, tapi kita melihat dari kemampuannya gitu sebenarnya. Dari kemampuannya. Dari komitmennya itu sendiri. Jadi memang di IDRT ini banyak banget gitu. Semua agensi itu kita terima selama mereka memang benar-benar memberikan kontribusi langsung gitu Oke. untuk kemanusiaan ini. Jadi mereka tidak mengibarkan bendera masing-masing Ya, ya. betul. Oke. Jadi Nah, melebur itu. menjadi satu di IDRT, IDRT. Indonesia Diver Rescue Team. Iya. Jadi pun kalau yang berangkat pun benderanya adalah bendera Benderanya bersama-sama. bendera IDRT. IDRT bukan itu bendera agensi, bukan bendera dive center, bukan bendera perorangan. bukan membawa ego masing-masing ya. Tidak membawa ego masing-masing. Nah, kalau mau bergabung bagaimana caranya? Mau bergabung sih, ya. Mulai dari tukang motong bawang dulu kali ya. Kalau pertama bergabung mereka masuknya ke Zanjipur. Iya. Jadi nanti prosesnya itu kita bisa, nanti kita ada formnya sendiri gitu ya. Jadi bisa isi form itu. Nanti kalau misalnya mau kontak ke Ada IG-nya? IG IDRT atau lewat IG atau sosial media boleh, atau lewat email mau mendaftarkan diri. Nanti kita akan kasih form online untuk mengisi itu. Nah nanti dari form online itu tim intinya nih, pimpinan-pimpinannya akan milih nih, ini kira-kira kriteria Akan melakukan screening. melakukan Di screening dulu ya. Screening dulu karena kan mesti harus sesuai dengan kualifikasi dan ininya ya, skillnya ya. Nah itu setelah itu nanti kalau misalnya memang keterima, amit-amit nih misalnya ya gitu, ternyata ada satu bencana gitu, nanti itu kan akan ada pertemuan-pertemuan sebelum itu ya. Nanti kalau misalnya memang ada bencana itu mereka akan dipanggil. Kalau memang kita butuhkan untuk tim-tim yang baru akan dipanggil. Nah itu nanti tugasnya diserahkan kepada Bapak ini. Nanti mau lewat sebelum itu juga lewat kalau apa memang dulu? tidak ada kegiatan bencana, Kita akan melakukan workshop ya. training. betul. Jadi training itu disesuaikan dengan standarisasi yang ada di Basarnas.
khususnya BSG. Jadi semua yang terlibat di dalam IDRT harus punya kemampuan yang standar, yang standarnya sama, minimal sama dengan BSG. Nah, kalau misalnya sudah terdaftar nih Om, sudah terdaftar, sudah bisa masuk ke IDRT, apakah bisa langsung terjun kalau ada evakuasi misalnya seperti ini sekarang Kayak ini? tadi balik lagi, kalau memang screeningnya bagus, hasil screeningnya oke, kita lihat secara skill sama knowledge-nya cukup baik, ya kalau memang kita butuhkan bisa. Bisa. Tapi itu tadi, sekarang ini kita dalam nanti ke depan setelah operasi SAR operasi SAR Sriwijaya ini selesai, kita akan adakan satu proses rekrutmen yang nantinya akan kita buat satu training. Oh gitu. Jadi training itu tujuannya adalah kan yang tadi saya bilang di awal bahwa di sini isinya adalah dive pro, ya rata-rata punya skill cukup bagus lah. Nah, training ini dibuat untuk menyamakan standar. Jadi semuanya harus sama. Bagaimana cara menghandle evakuasi, menghandle victim, menghandle situasi, itu semuanya harus sama. Gitu. Om atau Mbak Mimi, apa yang sudah pernah dilakukan oleh IDRT untuk evakuasi underwater ini selain yang tadi udah disebutin? Macam-macam ya, kita pokoknya yang pasti kita melakukan pengangkatan jenazah ya. Maksudnya kegiatan operasinya atau? Kegiatan operasinya? Oh, kegiatan operasinya ya AirAsia. Oh iya, Terus kemudian Tahun berapa itu ya Om? 2015. 2015. Kemudian Lion Air 2018. Ya, terus sekarang. Terus sama ini. diver hilang di Sangyang Sangyang, betul. itu 2019. 2019 ya? 17. Diver hilang di Sangyang yang Cina yang 2018. Ya lah, sekitar segitulah. 2018. Gak ada yang hafal. Di sini juga soalnya karena IDRT pekerjaannya cukup berat ya kalau bisa dibilang. Jadi perempuannya juga di sini terbatas. Jadi cuma ada 3 di sini perempuannya. Ada bos kita di belakang. Pembuat konten juga. Oh siap Bapak, siap. Ada Bapak Deputi. Sebentar Bapak. Wah ini anak TLCI. Anak TLCI ini. Ini adalah Pak Hernanto dari apa ya Pak Hernanto ini? Potensi Kasubdit Potensi Basarnas. Jangan lupa nonton di video yang sebelumnya. Lanjut Om. Ya. Apa lagi kira-kira? Nah, mau nanya nih Mbak Mimi, ada pengalaman apa Pengalaman bersama IDRT ini? di IDRT. Iya. Pengalamannya yang mana? Bukan ya? KDRT loh ya. Pengalaman yang menyenangkan ya Pak. Kayaknya sih semua pengalaman saya yang ada di IDRT ya. Karena memang saya terutama pribadi ya, karena saya pribadi melakukannya dengan ikhlas gitu ya, senang hati gitu membantu. Jadi kayaknya apa yang saya lakukan di sini happy aja sih gitu. Maksudnya saya menjalankannya dengan ikhlas lah. Kan sebagai wanita melihat kondisi yang terburuk, melihat mohon maaf jenazah atau gimana perasaannya? Ya sama lah pasti sama semua orang ngelihat jenazah ya, sedih ya kan, ada rasa takut juga pasti ya kan, tapi ya mau nggak mau itu kan manusia juga ya gitu. Jadi harus kita hadapin yang pasti sih, prihatin, kasihan. Pernah ada pengalaman terburuk di lokasi? Belum pernah insya Allah. Om Ebram? Pengalaman terburuk cuaca yang ekstrim. Cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim itu ada di AirAsia ya, AirAsia sama JT ya, sama Lion. Itu cuacanya dahsyat, ombaknya 3 meter lebih, kemudian anginnya kencang, hujan badai. Wah, luar biasa itu. Nah, Om punya pesan-pesan atau mungkin saran untuk kepada volunteer-volunteer yang lain atau untuk apapun yang membantu dalam sebuah kebencanaan itu, apa yang boleh, apa yang tidak, atau ada pesan-pesan lain Om mungkin?
Kalau saya pesannya cuma satu sih, bergeraklah berdasarkan hati nurani. Jadi jangan bergerak berdasarkan egoisme atau keinginan untuk tampil. Karena kalau bergeraknya melakukan pekerjaannya berdasarkan egoisme ataupun keinginan untuk tampil, sudah pasti hasilnya nggak akan maksimal. Jadi harus berdasarkan hati nurani, ikhlas, rela, dan memang tujuannya untuk kemanusiaan. Nah, untuk personalnya sendiri, apakah diperlukan kompetensi khusus atau memang cuman punya niat aja boleh datang Nah, itu atau tadi, bagaimana? pastinya ya ada punya kompetensi khusus tadi yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Mereka punya level minimal, dive master, dive pro. Nanti di skillnya kita sesuaikan dengan standar yang ada. Jadi ya, harus ada kompetensi pastinya. Atau juga di kita juga bisa dia membantu, bukan hanya tidak harus diver, ya tidak harus diver. Katakan dia punya keinginan, punya niat untuk membantu, bisa bantu untuk misalnya urusan logistik, ya urusan administrasi misalnya, atau urusan seperti kita punya teman mana dia Fajar, urusan disinfektan dan lain-lain, ya itu sangat membantu di kita. Jadi sekali lagi tidak harus dia yang bergabung di kita tidak harus penyelam. Bukan penyelam juga bisa. Jadi ground handling juga perlu, Om ya? Ya, untuk Perlu ground handling, bantuan. ground support, untuk apa namanya detasemen dapur. Wah, itu lagi paling penting. Itu kita Seperti paling ini penting. dapur kita ada di dalam itu, ada di dalam sana tuh. Itu penting. Nah, seperti ini nih. Ah, Ini rajanya sukun. ya Raja Sukun dan Raja Semprot-semprot. Raja Rajanya Semprot-semprot. semprot nih. Bisa aja. Kira-kira apalagi Om, ada pesan-pesannya untuk Nah, dari saya sih cukup. Mbak Mimi, mungkin ada lain-lainnya? Mungkin ada mengajak teman-teman wanita yang mau bergabung mungkin Ya, betul. seperti apa? Saya sih inginnya seperti itu ya, karena memang di DRT ini semuanya hampir 90% itu laki gitu ya. Kita Nah, di sini- itu. Kita di sini perempuannya di Lebih tim kali perempuannya 60%. Lebih Perempuannya lah. cuma 2, Perempuannya cuma 3. Perempuannya cuma 3. Tiga, yang satu kalau malam kalau pagi jadi laki. Iya. Saya kalau siang tuh agak perempuan, malam udah langsung berubah jenis. Jadi memang saya sih kepenginnya ada regenerasi untuk yang perempuan-perempuan ya, untuk mau ikut membantu turun langsung menjadi salah satu volunteer dari IDRT, bergabung dengan kami. Kira-kira di bagian apa, Mbak? Banyak ya, kalau misalnya memang dia punya kemampuan nih untuk penyelam dan kualifikasinya bagus, kenapa enggak gitu. Ayo nanti mungkin teman-teman pimpinan-pimpinan ini membutuhkan bantuan, Ya, nggak menutup kemungkinan sebagai gitu. contoh dalam kegiatan operasi Sriwijaya ini yang on board di kapal diver perempuannya cuma satu, Ya. Betul. Putri, gitu ya, cuma satu. Meskipun dia dengan keterbatasan ya dan lain-lain, tapi oke, dia cukup semangat dan dia sudah membuktikan bahwa dia bisa. Ya, dan Oh. berani ya, maksudnya berani gitu untuk menghadapi apa yang mungkin Kemungkinan ketemu terburuk nanti. ya, Iya, kemungkinan terburuk ketemu ya. gitu ya. Nah terus udah gitu bisa untuk ground handling juga, bisa untuk membantu konsumsi dan segala macam. Itu banyak karena kita semua ini kegiatannya semua volunteer gitu kan. Apa yang memang semua orang yang mengeluarkan tangan dengan tulus untuk kita terima. Nah makanya saya berusaha untuk supaya bisa menambah anggota yang perempuan nih. Ayo yang perempuan yang mau bergabung dengan IDRT, kita welcome. Nanti bisa kontak IDRT lewat sosial media atau emailnya gitu ya. Nah itu nanti Emailnya apa, Mbak? Sebutnya. Emailnya- Indonesian Diver Rescue Team @gmail.com. Semuanya huruf kecil ya? Ya, betul. Oke. Gitu. Bisa kontak langsung ke situ. Siap. Terima kasih Om Terima Ebra, kasih, Om Mbak Dito. Mimi, selamat Terima kasih. bertugas sampai selesai dan kita juga doakan kepada korban-korban yang meninggal ya. Dan juga turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan. Amin. Dan semoga semuanya segera selesai, ketemu semua dan operasi bisa segera selesai. Amin. Oke, selamat Selamat sore. hari ini dan selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.